Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sehat kan? Sehat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan. Tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu guru minta teman kita Justin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Justin. Teman-teman yang lain bisa berdoa, tangan lipat di depan dada, mata tutup, kepalanya tunduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, dijadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Allah dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selamanya, segala abad. Amin. Doakanlah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Terima kasih kepada Jessin yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Anak-anak, ibu guru minta tetap berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Sikap sempurna ya. Berdiri sikap sempurna. Ikuti video di depan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ibu guru terlebih dahulu mau absen dulu, mengecek kehadiran kalian. Anselmus hadir. Iya. Adrianus Hadir. Adriana Yohana, Tidak. Adrianus Marvemu, Deki, Elizabeth Justin,
Jepiana, Hadir. Martina, Hadir Ibu. Olivia Maria, Tiga dan. Grace, Hadir Bu. Indah Rami, Hadir. Sintor, Hadir. Alfredo, Hadir Bu. Darmis. Hadir Bu. Ini 4 orang tidak masuk kemana ya? Anselmus, Elizabeth Nabila, Cornelis, dan Kristanti. Ada keterangan? Tidak. Alfa kah? Berarti 4 orang alfa hari ini. Baik anak-anak, mungkin di rumah anak-anak pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan membagi. Materi kita hari ini tentang pembagian pecahan. Anak-anak di rumah mungkin pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan membagi. Pernah tidak? Pernah. Pernah membagi tidak? Pernah. Contohnya membagi apa itu? Membagi kue. Membagi kue. Membagi apa lagi? Membagi ayam. Membagi estiko, membagi kue, membagi roti bersama dengan teman atau dengan adik atau kakak. Jadi materi kita hari ini tentang pembagian pecahan. Kita akan belajar tentang pembagian dengan pecahan biasa dan pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu Guru akan menyajikan video tentang pembelajaran pembagian pecahan. Kalian diminta untuk menyimak, setelah itu kalian diharapkan setelah pelajaran berakhir kalian bisa menyelesaikan, kalian bisa memahami konsep tentang pembagian pecahan, lalu bisa menyelesaikan atau mengerjakan soal yang berhubungan dengan pembagian pecahan. Baik, sebelum Ibu memutar video, terlebih dahulu Ibu meminta kalian untuk melakukan tepuk semangat. Taruh dulu kertasnya. Semua sudah bisa tepuk semangat? Bisa? Bisa kan anak-anak? Bisa. Semangat sedikit, tepuk semangat. Sekali lagi, kurang semangat ini. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, semua perhatian ke depan. Ibu Guru akan memutar video pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Perhatian ke depan semua wabarakatuh. Kembali anak-anak. dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah pembagian pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soal. Soal yang pertama, 5/6 dibagi 1/6 sama dengan bentuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Adapun angka pertama, untuk menyelesaikan soal seperti ini, perhatikan. Kebetulan angka pertamanya di sini bentuk pecahan biasa, maka di sini kita tulis tetap yaitu 5/6. Lalu tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 1/6 sekarang jadinya terbalik, yaitu 6/1. Ini memang sudah ketentuannya atau rumusnya memang sudah seperti ini. Perhatikan, bagi berubah jadi kali, yang tadinya 1/6 sekarang jadinya terbalik, yaitu 6/1. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu langsung saja angka di atas sama-sama dikalikan dengan angka di atas, dan angka di bawah sama-sama dikalikan dengan angka yang di bawah. Namun sebelum itu periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada angka yang sama, itu boleh dicoret atau habis dibagi. Contoh perhatikan sini, yaitu angka 6 di atas dan angka 6 di bawah, sama-sama habis dibagi.
1/4 dibagi 3/4 sama dengan. Bentuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita ubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 4 hasilnya 8, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 1, maka kita peroleh hasilnya yaitu 9, dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu dibagi 3/4-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Lanjut sama dengan, perhatikan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa sama hanya dengan contoh soal yang pertama tadi, di mana angka pertamanya atau angka dapat sini tetap 9/4, lalu tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 3/4 sekarang terbalik menjadi 4/3. Ini memang sudah ketentuannya atau rumusnya memang sudah seperti ini. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja angka di atas sama-sama dikalikan dengan angka di atas dan angka di bawah sama dikalikan dengan angka yang di bawah. Namun sebelum itu periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada yang bisa disederhanakan atau habis dibagi, maka selesaikanlah terlebih dahulu. Contoh, antara angka 4 di atas dengan angka 4 yang di bawah sama-sama habis dibagi, itu artinya boleh dicoret. Sehingga angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 9, lalu di bawahnya ada angka 3. Dan untuk hasil akhir 9 dibagi 3, kita peroleh hasilnya 3. Ini dia bentuk jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan bersama-sama materi terkait tentang pembagian pecahan yang sudah Ibu Guru putar di depan. Jadi hari ini kita belajar 2 pembagian pecahan biasa. Jadi materi kita tentang pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan biasa dengan biasa. Yang kedua tadi apa? Pembagian pecahan. Yang kedua pecahan apa itu? Pecahan campuran dengan biasa. Jadi kalau pembagian pecahan biasa dengan biasa, pecahan yang di belakang, pecahan pembagi itu kita balik dia, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian tanda bagi diubah menjadi tanda bagi. Nah, setelah itu sebelum kita mengalihkan, kita lihat dulu apakah ada yang bisa disederhanakan atau langsung habis dibagi. Kalau ada, kita lakukan dengan cara seperti begini. Tetapi kalau tidak ada yang habis dibagi atau disederhanakan, kita bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Yang di atas namanya pembilang dan yang di bawah namanya penyebut. Nomor yang kedua ini contohnya jika pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Caranya bagaimana? Tadi dapat 9/4 ini dari mana? Dari mana 9/4? Dari mana? Ada yang tahu dari mana ini tadi 9/4? Pecahan campuran 2 1/4 diubah menjadi 9/4. Caranya bagaimana? 2 dikali 4, hasilnya ditambah 1. 2 kali 4 berapa anak-anak? Tambah 1 jadi 9. Bisa ya? Bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa anak-anak? Bisa. Baik. Kalau sudah dirubah menjadi pecahan biasa,
pecahan biasa duluan baru dari belakang. Baik. Seperti yang tadi, kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita tidak usah tengok dia dulu, kasih tinggal dulu. Yang kita perlu tengok adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan campuran duluan contohnya, kalau yang dimaksud oleh teman kalian, Ibu Guru, bagaimana kalau pecahan biasa kita taruh di depan dibagi dengan pecahan campuran? Jawabannya sama seperti yang ini. Pecahan campuran terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau sudah sama-sama pecahan biasa, kita tinggal selesaikan sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari bersama. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya? Sudah jelas? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu Guru akan membagi soal untuk didiskusikan bersama dengan kelompok. Jadi pekerjaan kelompok. Tidak dikerjakan masing-masing, tetapi kerja bersama dengan kelompok. Nanti diurut ya, dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Ketua kelompoknya mana? Agatha ketua kelompok. Destin. Kelompok 6 Agatha. Kelompok 4 Grace. Ini kelompok 3. Kelompok 3 Jeviana. Kelompok 2 Alfredo. Kemudian kelompok 1. Sudah semua? Kertasnya taruh dulu sebelum kita mengerjakan soal diskusi. Kita tepuk konsentrasi dulu. Tahu tepuk konsentrasi? Tahu. Ibu Guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku siap mendengar. Siap. Sekali lagi, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku siap mendengar. Siap. Ya, baik. Silakan ketua kelompok menuliskan nama dari masing-masing anggota kelompok. Nama kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Setelah itu silakan anak-anak berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang sudah Ibu Guru berikan. Nanti setelah tugasnya selesai kita mau maju ke depan mempresentasikan hasil yang telah kita peroleh bersama dengan kelompok. Kertas cakar mana yang tadi Ibu Guru bagi itu kertas cakar? Kasih naik di atas meja. Cakar di situ. Ketua kelompok saja, yang lain bantu cakar, balik dia. Ketua kelompok saja, yang lain kertasnya cakar-cakar di situ. Cari tempat yang kosong baru cakar. Ketua kelompok, ayo silakan. Nah. Panjang juga sebelah
bolpen, kemudian mengisi. Nanti teman-teman sampaikan pendapat. Ayo diskusi, cakar-cakar. Sangat mudah sekali. Lanjut yang lebih paham. Ayo cakar-cakar situ. jawabannya di depan. Kemudian teman-teman dari kelompok lain silakan memperhatikan. Jika ada yang salah bisa ditanggapi, ya, bisa berkomentar. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ibu guru minta ketua kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 mana? Salah bawa kertasnya. Sebelah sini.
Kalia. Teman-teman dari kelompok lain silakan menyimak jawaban dari teman di depan. Ayo, perhatikan ke depan, cocokkan dengan jawaban kalian. Yang lain tetap tenang, perhatikan ke depan. Perhatikan hasil kalian dengan hasil yang sudah teman tulis di papan tulis. Sama dengan baik, silakan duduk. Ica dari kelompok 1 dan Alfredo dari kelompok 2. Kita akan bersama-sama memeriksa jawaban dari kedua kelompok yang sudah dituliskan di papan tulis. Coba lihat sama-sama nomor 1. Kita periksa. Perhatian ke depan semua. 3/6 bagi 4/6 sama. Ada yang bisa habis dibagi atau disederhanakan. Ini sudah betul. 6. Dicoret berarti sudah habis dibagi. Kemudian tinggal 3
jawabannya di depan. Ada teman dari kelompok 6, jawabannya berbeda. Nomor berapa yang berbeda? Nomor 1. Yang lain sama? Silakan. Ya, tulis di bawahnya. Semua perhatikan ke depan. Teman kita dari kelompok 1, mereka punya jawaban nomor 1. Kelompok 6, minta maaf, bukan kelompok 1 tetapi kelompok 6. Mereka punya jawaban, yang lain sudah sama, cuma nomor 1 katanya berbeda. Jadi ibu guru suruh maju menuliskan jawaban yang berbeda di papan tulis untuk kita sama-sama periksa. Sudah? Ya, silakan duduk. Kita periksa sama-sama. Semua lihat ke papan tulis. 3/6 bagi 4/6 sama dengan 3/6 kita tulis kembali. Sudah betul? Sudah betul kan belum anak-anak? Sampai di sini. Sudah? Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. 4/6 dibalik menjadi 6/4. Salahnya di mana anak-anak? Ada yang bisa koreksi salahnya di mana? Setelah ini kita melihat ada yang bisa habis dibagi atau disederhanakan. 6 dengan 6 dicoret. Kemudian yang ini angka 4 ya dicoret. Ya, Justin. Yang ini angka 4 dicoret. Ketentuannya kalau dicoret harus pembilang dan penyebut. Yang di atas tidak dicoret, hanya yang di bawah saja harus berlaku untuk keduanya, di atas maupun di bawah. Jadi letak kesalahannya ada di sini ya. Yang di sini sebenarnya tidak dicoret. Ini tetap 4. Jadi yang dicoret hanya 6 saja. Kalau kita coret 4, kita sederhanakan bisa dibagi dengan 2. Kalau 3 tidak bisa dibagi lagi dengan 2. Iya atau tidak? Iya. Ya, jadi jawaban yang benar yang ini tidak, yang 4 pembilang, 4 penyebut ini tidak dicoret. Yang dicoret hanya 6 saja. Kemudian 3 dikasih pindah ke pembilang di sebelah sama dengan 4 kita kasih pindah di bawah 3. Jadi hasilnya 3/4 sama dengan punya kelompok 1 dan kelompok 2 dan teman-teman yang lain. Sampai di sini jelas anak-anak? Jelas. Sudah jelas? Justin sudah tahu kesalahannya? Kalau dicoret kelompok 6, kalau mau dicoret harus coret yang di bawah dengan yang di atas. Jangan salah yang dicoret ya. Kesalahan kalian tadi di situ. Tapi tidak apa-apa, kita sudah mencoba bersama-sama untuk menyelesaikan di dalam kelompok. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Harap apabila ada tugas kelompok, jangan hanya ketua kelompok yang siapa saja yang bekerja di situ. Kalau tugas kelompok dikerjakan bagaimana? Bersama sama ketua kelompok dan juga anggotanya semua ikut mengerjakan. Jangan hanya ketua kelompok. Bisa? Bisa. Nanti ke depannya
Ibu ini juga ada. Ayo, yang sudah dapat kertas langsung tulis nama. Itu bukunya ditutup saja, jangan nyontek ya, kerja masing-masing. Tadi ibu guru sudah bertanya, kalian menjawab sudah mengerti. Berarti sekarang tuangkan yang kalian sudah mengerti itu di soal sini. Ini kertas apa? Kasih pindah dulu. Sudah? Ayo, silakan kerja. Tidak ada yang menyontek ya, kerja masing-masing. Yang menyontek, ibu guru tidak ambil dia punya pekerjaan. Ibu guru buang di tempat sampah. Sudah selesai anak-anak? Sudah tapi masih pegang bolpen, berarti masih ada yang belum itu. Kalau belum dikerjakan dulu. Oh, berarti ini apa namanya? Pak Ivan itu suruh jemput. Mana orang tua jemput? Alfredo sudah. Oh ini tinggal satu nomor ya. Sudah. Sudah selesai anak-anak. Kalau sudah ibu ambil hasilnya. Berikan kepada ibu. Kertas cakar nanti dibuang di tempat sampah. Sudah. Kertas cakar nanti dibuang di tempat sampah, jangan buang di dalam kasih meja. Sudah. Baik anak-anak, perhatikan ke depan semua. Kita sudah bersama-sama hari ini belajar tentang pembagian pecahan. Pecahan biasa dengan pecahan biasa, kemudian pecahan campuran dan pecahan biasa. Bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Senang. Apakah kalian senang setelah belajar materi tentang pembagian pecahan? Senang. Anak-anak bisa mengerjakan soal yang ibu guru berikan tadi? Bisa. Susah atau gampang? Gampang. Ya. Materi yang tadi ibu sudah berikan itu, anak-anak ingat baik-baik, jangan hanya belajar di sekolah saja, tetapi belajar juga di rumah. Ya, jadi yang tadi kita sudah belajar itu ada
Menjadi apa? Pecahan campuran diubah menjadi pecahan apa? Pecahan biasa. Kalau sudah sama-sama pecahan biasa, baru nanti kita boleh menyelesaikan sesuai dengan konsep yang sudah kalian pelajari. Baik, anak-anak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Jadi, Ibu Guru harap pelajaran hari ini yang sudah Ibu Guru berikan, anak-anak dapat mengulang kembali di rumah lagi ya. Pulang sekolah, jangan lupa belajar ketika sudah berada di rumah. Ya, jangan hanya ingat bermain. Ya, harus juga rajin apa di rumah? Belajar. Selain kita membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, kita juga jangan lupa tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak sekolah, yaitu belajar. Dengan belajar, kita bisa menjadi pintar. Kelak kemudian bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, bagi orang tua, dan juga bagi banyak orang. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Tadi kita sudah awali dengan doa, setelah pelajaran kita menutup dengan doa. Ibu Guru minta teman kita Grace untuk memimpin kita dalam doa penutup. Anak-anak yang lain Ibu Guru minta untuk berdiri.